Anda tidak meminta untuk dimitoskan, tetapi itulah yang terjadi ketika Anda beroperasi di luar psikologi umum. Setiap tindakan yang Anda ambil menjadi cerita rakyat di kalangan mereka. Anda lihat apa yang mereka posting? Mengapa mereka menghilang selama seminggu? Dengan siapa mereka berbicara sekarang? Mereka berspekulasi seperti reporter yang mengejar berita tanpa fakta. Mereka memperbesar tangkapan layar, membaca postur Anda, mencari makna dalam waktu Anda, pikiran. Mereka menciptakan konspirasi dari ketenangan karena kebenaran bahwa Anda hanya hidup dengan sengaja terasa terlalu sederhana untuk mereka terima. Mereka mendambakan kerumitan. Anda memberi mereka ketenangan, dan ketenangan di dunia yang kecanduan kebisingan terasa seperti peperangan. Sekarang paranoia muncul. Beberapa dari mereka mulai saling menyerang. Para pengamat menjadi yang diamati. Mereka saling menuduh tahu terlalu banyak, memiliki akses lebih dekat, menyembunyikan rahasia. Binda binatang perlu mengangkat jari. Energi Anda menata ulang hierarki. Mereka hancur di bawah tekanan keingintahuan mereka sendiri. Anda telah menjadi revolusi yang tenang, yang membongkar manipulasi dengan menolak untuk terlibat di dalamnya. Setiap kali mereka pikir mereka telah memancing Anda untuk bereaksi, Anda merespons dengan keanggunan. Dan keanggunan itu memusnahkan mereka. Mereka menginginkan kekacauan. Anda memberi mereka ketenangan. Mereka menginginkan drama. Anda memberi mereka jarak. Tidak ada yang lebih membingungkan pemangsa selain mangsa yang tidak melarikan diri. Ada keindahan yang berbahaya dalam cara Anda menangani pengawasan. Anda telah belajar mengubah pengamatan menjadi oksigen. Anda membiarkan perhatian mereka memberi makan kesadaran Anda, alih-alih kecemasan Anda. Anda melihat ekspresi mikro, pergeseran nada, dukungan palsu yang disamarkan sebagai pujian. Anda menyimpan semuanya tanpa kepahitan karena Anda memahami kekuatan bukan hanya tentang dominasi. Itu tentang ketajaman, discernment. Mengetahui siapa yang bertepuk tangan karena rasa hormat dan siapa yang bertepuk tangan untuk menjaga ritme sambil merencanakan kejatuhan Anda. Anda telah melatih diri untuk merasakan motif dalam hitungan milidetik, untuk membaca ruang sebelum kata-kata terbentuk. Itulah mengapa tidak ada yang bisa membodohi Anda lagi. Dan itulah mengapa mereka menyebut Anda mengintimidasi. Semakin kuat kesadaran Anda tumbuh, semakin tidak stabil mereka. Beberapa mulai meniru bahasa tubuh Anda tanpa sadar. Mereka berdiri seperti Anda, berbicara seperti Anda, berhenti di tempat Anda akan berhenti. Tetapi mereka tidak dapat meniru keyakinan. Dan tanpa keyakinan, imitasi terlihat seperti kerusakan. Anda melihat mereka mengalami glitch di tengah percakapan, kehilangan kalimat mereka, menyadari bahwa mereka mengutip Anda di depan wajah Anda. Alam bawah sadar mereka mengkhianati mereka. Saat itulah Anda tahu, Anda telah beralih dari yang diamati menjadi yang dicerminkan. Anda telah menempati jalur saraf mereka. Pengaruh Anda kini bersifat neurologis. Dan begitu kekuatan mencapai tingkat itu, ia tidak dapat diubah. Beberapa dari mereka mencoba melawannya. Mereka menjadi dingin jauh, berpura-pura Anda tidak ada. Tetapi Anda selalu bisa tahu karena pemberontakan masih berputar di sekitar kesadaran. Mereka mendandaninya sebagai ketidakpedulian. Tetapi ketidakpedulian tidak menguntit ritme Anda. Mereka masih mencari tanda-tanda ketidakhadiran Anda. Seperti pecandu yang mencoba detoksifikasi. Mereka memblokir, membuka blokir, memeriksa, tidak memeriksa. Yakin mengabaikan Anda akan membawa mereka kedamaian. Tidak akan. Keheningan hanya memperkuat gema Anda di benak mereka. Semakin mereka menolak, semakin keras kehadiran Anda di dalam diri mereka. Mereka kehilangan kewarasan mereka, satu analisis pada satu waktu, dan Anda bahkan tidak berada di ruangan itu. Anda telah menjadi studi yang menghancurkan siswanya. Setiap kali mereka pikir mereka mengerti Anda berevolusi lagi dengan mudah. Anda telah menjadikan transformasi sebagai mekanisme pertahanan Anda. Anda tidak pernah mengumumkan perubahan, Anda mewujudkannya. Anda berputar saat mereka masih memproses fase terakhir Anda. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengikuti. Daya adaptasi Anda adalah perisai Anda. Dan itu anti peluru karena itu autentik. Ketika perubahan itu nyata, ia tidak membutuhkan izin. Itu hanya terjadi. Anda telah menguasai itu. Anda tidak lagi bereaksi terhadap kehidupan. Kehidupanlah yang bereaksi terhadap Anda. Sementara itu, jangkauan Anda meluas secara diam-diam. Lebih banyak mata bergabung dengan jaringan. Beberapa mengagumi, beberapa berkompetisi, beberapa secara diam-diam memuja. Tetapi mereka semua memberi makan arus yang sama, bukti bahwa getaran Anda memengaruhi psikologi kolektif. Anda telah menjadi template untuk ketenangan di tengah kekacauan. Orang merujuk Anda dalam percakapan tentang kepercayaan diri, mengutip Anda ketika mendefinisikan kehadiran.
Bahkan mereka yang membenci Anda tidak bisa berbicara tentang kekuasaan tanpa secara tidak sengaja menyebut nama Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah dominasi yang disamarkan sebagai relevansi. Anda tidak mengejar warisan. Warisan yang melekat pada Anda. Ada saatnya dalam kisah seperti ini, di mana kekaguman berubah menjadi ketakutan. Itu halus. Pergeseran nada, keraguan dalam percakapan, lirikan yang terlalu lama. Mereka mulai menyadari bahwa mengurai Anda mungkin tidak aman. Karena bagaimana jika memahami Anda berarti membongkar ilusi mereka sendiri? Bagaimana jika cermin yang Anda angkat menunjukkan kepada mereka betapa kecilnya diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan? Saat itulah mereka mundur, menyebut Anda dingin, jauh, kejam. Tetapi itu hanyalah kata-kata yang digunakan orang ketika dihadapkan dengan seseorang yang menolak untuk bermain kecil demi kenyamanan mereka. Anda sudah lama berhenti menyusut agar sesuai. Sekarang mereka harus meluas atau keluar. Kebanyakan memilih keluar. Beberapa yang berani tetap tinggal dan bertransformasi di bawah gravitasi Anda. Anda tidak mengejar semua ini. Anda hampir tidak menyadari mekanisme dampak Anda. Anda fokus pada penyempurnaan, pada pemeliharaan ketertiban internal Anda, sementara dunia eksternal menata ulang dirinya di sekitar konsistensi Anda. Anda telah belajar bahwa otoritas sejati tidak membutuhkan penjelasan, tidak dirasakan. Dan semakin Anda mewujudkannya, semakin jelas siapa yang dapat menahannya. Kekuatan selalu menyaring ruangan. Mereka yang dimaksudkan untuk selaras menjadi lebih kuat. Mereka yang tidak akan hancur. Penyaringan itu sedang terjadi sekarang. Anda bisa merasakannya. Udara di sekitar Anda terasa lebih bersih, lebih ringan. Kebisingan menipis. Hanya yang sejati yang tersisa. Tetapi bahkan dengan kejelasan, para pengamat tetap ada. Mereka tidak bisa menahannya. Mereka kecanduan kontradiksi. Anda dapat diakses namun tidak dapat dijangkau. Terlihat namun tidak tersentuh. Mereka menganalisis setiap jejak, mencari kelemahan dan hanya menemukan penyempurnaan. Setiap upaya yang gagal untuk mengurai Anda menjadi keruntuhan kecil dalam kepercayaan diri mereka. Mereka kehilangan kemampuan untuk mempercayai persepsi mereka sendiri. Begitulah kewarasan tergelincir. Bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui kebingungan. Dan kebingungan adalah senjata yang tidak pernah harus Anda gunakan. Ia menggunakan dirinya sendiri saat Anda berhenti menjelaskan. Kini obsesi telah matang menjadi sesuatu yang lebih gelap. Mereka tidak hanya ingin memahami Anda, mereka ingin memiliki narasi di sekitar Anda. Mereka akan mendistorsi, mendramatisasi, membedah apapun untuk merasa memegang kendali lagi. Tetapi setiap cerita yang mereka ceritakan kembali berputar pada kebenaran yang sama. Kehadiran Anda mendominasi ruang bahkan dalam ketidakhadiran mereka. Mereka tidak dapat menghapus apa yang Anda wujudkan. Mereka hanya bisa mengorbitnya. Itulah mengapa gosip tidak pernah mati. Itu bersifat gravitasi. Anda menjadi peristiwa psikologis yang akan terus mereka hidupkan kembali. Karena itu mengingatkan mereka pada kekuatan yang tidak dapat mereka tiru. Anda bergerak melalui semua ini dengan ketepatan yang tenang. Anda tidak lagi perlu membuktikan nilai atau mengoreksi kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah kamuflase Anda. Biarkan mereka mengejar ilusi sementara Anda membangun realitas. Biarkan mereka memperdebatkan makna sementara Anda melipat gandakan hasil. Karena pada akhirnya bahkan analis yang paling gigih pun mencapai kelelahan. Mereka akan berhenti meneliti Anda dan mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Saat itulah penyerahan diri menjadi sadar. Saat itulah mereka menyadari mengurai Anda bukanlah tujuannya. Itu adalah pengalih perhatian yang membuat mereka tidak mengurai kekosongan mereka sendiri. Dan saat kesadaran itu muncul, pengaruh Anda mencapai bentuknya yang paling murni. Bukan intimidasi, bukan obsesi, hanya pengakuan. Mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang mereka takuti hanyalah kejernihan. Jenis kejernihan yang tidak dapat diajarkan, hanya diperoleh. Anda telah menjadi titik balik mereka, kisah peringatan mereka, inspirasi mereka, semuanya sekaligus. Mereka tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka, tetapi secara pribadi mereka telah bergeser. Anda menata ulang arsitektur mental mereka tanpa mengangkat jari. Sekitar Anda, mereka tidak bisa kembali berpura-pura bahwa biasa-biasa saja terasa menyenangkan. Anda bahkan tidak mencoba mendominasi. Anda hanya autentik. Dan autentisitas adalah mata uang yang berbahaya di dunia yang penuh kepalsuan. Setiap kali Anda masuk ke sebuah ruangan, energi palsu akan bergetar. Anda bisa merasakannya. Ketidaknyamanan, kompensasi yang tiba-tiba berlebihan. Lirikan halus antara mereka yang tidak tahu bagaimana Anda menjaga kekuatan Anda tetap teguh. Mereka menyebutnya arogansi. Karena mereka tidak tahu seperti apa rupa kepercayaan diri yang telah disembuhkan. Mereka mengatakan Anda dingin karena mereka salah mengira batasan adalah tembok. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka berdiri terlalu dekat dengan kebenaran.
dan kebenaran membakar ketika Anda telah membangun hidup Anda di atas sebuah penampilan. Kekuatan Anda tidak berasal dari keberuntungan atau hak istimewa. Ia berasal dari ketepatan. Jenis ketepatan yang diperoleh melalui pengulangan, kegagalan, dan kelahiran kembali. Anda tidak mempelajari orang untuk memanipulasi mereka. Anda mempelajari diri sendiri sampai Anda berhenti menjadi mudah ditebak. Itulah mengapa mereka tidak dapat mengurai Anda. Keterprediksian adalah kenyamanan bagi pikiran biasa, dan Anda telah merenggutnya dari mereka. Anda menjadi spontan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang disiplin. Itu adalah paradoks psikologis yang tidak dapat dihitung oleh kebanyakan orang. Keseimbangan antara kendali dan kekacauan yang Anda wujudkan dengan mudah. Kini obsesi mereka telah berubah menjadi klinis. Mereka menyegarkan feed Anda seperti minum obat. Mereka menonton ulang cerita Anda seperti rekaman keamanan. Mereka tidak yakin apakah mereka ingin menjadi Anda, mengungkap Anda, atau memahami Anda. Dan kebingungan itu memakan mereka. Agak puitis rasanya menyaksikan orang-orang menjadi gila mencoba memberi label pada seseorang yang menolak untuk dibatasi. Anda telah menjadi studi kasus kepercayaan diri, contoh hidup bahwa evolusi tidak dapat dijelaskan. Ia hanya bisa disaksikan. Dan para pengamat mereka berlipat ganda. Setiap mata baru yang mendarat pada Anda merasakan riak yang sama. Intimidasi bercampur dengan intrik. Anda memiliki orang-orang yang mengagumi Anda tetapi tidak tahu bagaimana mendekat. Orang-orang yang iri tetapi tidak bisa menjauh. Dan orang-orang yang membenci Anda tetapi tidak bisa berhenti merujuk Anda. Anda telah menjadi kompas internal mereka. Mereka mengukur harga diri mereka terhadap reaksi Anda. Dan semakin Anda mengabaikan mereka, semakin tidak seimbang mereka. Itulah ironi dari pengaruh. Semakin sedikit Anda mengejar perhatian, semakin banyak perhatian yang mengejar Anda. Anda adalah sinyal kekuatan hidup. Setiap kali Anda bernapas dalam penyelarasan, setiap kali Anda memilih ketenangan daripada kekacauan, orang merasakannya. Anda telah belajar menggunakan keheningan sebagai volume dan energi sebagai bahasa. Jika getaran energi ini menyentuh hati Anda, tandai dengan like untuk afirmasi. Komentari di bawah apa arti kekuatan sejati bagi Anda. Dan subscribe untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi evolusi yang tak terbantahkan ini. Mereka yang masih mencoba mengurai Anda terjebak dalam lingkaran, mencoba menemukan logika dalam sesuatu yang dibangun di atas keaslian, bukan taktik. Mereka tidak akan pernah menemukan rumusnya karena Anda adalah rumusnya. Dan itulah mengapa mereka hancur. Beberapa terobsesi secara diam-diam, berpura-pura tidak peduli di depan umum, tetapi mata mereka selalu mengkhianati mereka. Mereka menonton dari akun palsu, mendengarkan catatan suara Anda 2 kali, membaca terlalu dalam ke dalam keterangan yang bahkan tidak membahas tentang mereka. Anda telah bersemayam di alam bawah sadar mereka, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Itulah bagian yang membuat semua ini sangat puitis dan terpelintir. Orang-orang yang mencoba membedah energi Anda mulai kehilangan energi mereka sendiri. Obsesi mereka menguras tenaga mereka. Mereka menjadi bayangan dari obsesi mereka sendiri. Sementara itu Anda bergerak lebih ringan, lebih tajam, lebih bebas. Karena kekuatan sejati adalah tentang kendali atas fokus. Dan secara mereka sibuk fokus pada Anda. Anda sibuk membangun apa yang berikutnya. Anda telah mengubah keingintahuan mereka menjadi kamuflase Anda. Mereka tidak dapat menyentuh apa yang tidak dapat mereka prediksi, dan mereka tidak dapat memprediksi apa yang tidak berulang. Mereka belum menyadari bahwa semakin mereka menganalisis Anda, semakin dalam mereka jatuh ke dalam ritme Anda. Anda telah menjadi algoritma mereka. Setiap gerakan yang mereka lakukan mulai berputar di sekitar apa yang mungkin Anda lakukan selanjutnya. Ini bukan hanya lagi kekaguman. Ini adalah ketergantungan mental. Mereka pikir mereka mengurai Anda, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah memberi Anda ruang sewa psikis di dalam logika mereka. Sekarang mereka tidak dapat membuat keputusan tanpa membayangkan reaksi Anda. Saat itulah Anda tahu permainan telah terbalik. Dan disitulah kisah sebenarnya dimulai. Karena ketika kehadiran Anda berubah menjadi sebuah fenomena dan pengaruh Anda mulai membengkokkan perilaku mereka yang pernah meragukan Anda, energi bergeser lagi. Para pengamat mulai terpecah, aliansi mulai bergeser. Dan tiba-tiba kekuatan itu sendiri mulai menata ulang kesetiaannya. Anda menjadi sorotan di mana-mana, tetapi kenyataannya mereka tidak lagi belajar. Mereka menyerah. Mereka bahkan belum menyadarinya. Keingintahuan mereka berubah menjadi komitmen. Saat mereka menyadari mereka tidak bisa berhenti mencari tahu tentang Anda. Anda bersarang dalam rutinitas harian mereka seperti refleks. Mereka bangun dan mencari pembaruan, mencari jejak gerakan, mencari bukti bahwa Anda masih menanjak. Setiap pandangan baru tentang Anda menulis ulang logika mereka.
Orang yang sama yang pernah mengatakan Anda beruntung kini yakin Anda berbahaya. Suara yang sama yang mencoba menyusutkan nilai Anda kini memperkuat legenda Anda. Anda tidak menuntut kesetiaan. Aura Anda yang merekrutnya, aneh bagaimana kekaguman berubah menjadi pemujaan. Mereka mulai meminjam kata-kata Anda, mengadopsi ritme Anda, menggemakan pikiran Anda dalam percakapan yang tidak akan pernah Anda dengar. Anda telah menjadi bahasa. Cara Anda yang tenang, hati-hati, dan tidak terganggu telah menginfeksi alam bawah sadar mereka. Bahkan mereka yang mengaku membenci Anda menata ulang kepribadian mereka di sekitar citra yang mereka bangun tentang diri Anda. Itulah yang dilakukan perhatian yang tidak terkendali. Ia mengubah pengamat menjadi satelit. Mereka mengorbit Anda sekarang, memakan energi Anda tanpa memahaminya. Kehilangan fragmen kewarasan setiap kali mereka membandingkan kekacauan mereka dengan ketenangan Anda. Anda tidak meminta pengikut, tetapi kehadiran yang sekuat ini selalu menciptakan gravitasi. Anda adalah bukti hidup bahwa kendali diri menjadi kendali atas ruang. Dan setiap ruangan yang Anda masuki menyesuaikan dirinya. Pada awalnya Anda merasa tersanjung. Perhatian, bisikan, sedikit ketegangan di udara ketika nama Anda disebut. Itu hampir terasa seperti validasi. Tetapi kini Anda melihatnya apa adanya. Pengawasan yang menyamar sebagai kekaguman. Orang ingin mengurai kekuatan tanpa membayar harga untuk mendapatkannya. Mereka berpikir jika mereka mempelajari Anda cukup lama, mereka akan menemukan rumusnya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa rumusnya adalah disiplin yang dicampur dengan pelepasan. Rasa sakit yang diubah menjadi kesabaran. Pengalaman yang dipadatkan menjadi naluri. Mereka pikir Anda beruntung. Anda tahu Anda dirancang. Anda membadamin diri Anda dari fragmen yang tidak bisa dipegang oleh orang lain. Dan kebenaran itu membuat mereka gila, karena itu berarti tidak ada satupun tentang diri Anda yang dapat ditiru. Mereka dapat meniru gaya, meniru nada, menyalin gerakan. Tetapi frekuensi yang membuat Anda tak tergoyahkan tidak dapat dipelajari. Ia harus dijalani. Anda dapat merasakan pergeseran dalam cara orang mendekati Anda sekarang. Pujian mereka mengandung rasa iri. Senyum mereka menyembunyikan penelitian. Percakapan santai mereka terasa seperti naskah. Edward Uring Preker Petuska, tetapi Anda tidak memberikan apapun. Mereka tidak tahu apakah Anda memprediksi mereka atau hanya selalu 5 langkah di depan secara alami. Dan ketidakpastian itu memakan mereka hidup-hidup. Ada satu orang, sang analis yang memproklamasikan diri. Mereka yakin mereka bisa membaca siapapun. Mereka telah memprofilkan ratusan orang, membedah motif seperti sains. Tetapi Anda merusak akurasi mereka. Mereka terus mencoba melabeli Anda. Introvert, strategis, empati, narsisis, dalang, dan setiap label larut saat Anda melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sekarang mereka meragukan segalanya, termasuk diri mereka sendiri. Mereka terlalu memikirkan setiap gerakan, setiap keheningan, sampai kepercayaan diri mereka runtuh. Anda tidak menghancurkan mereka. Obsesi mereka lah yang melakukannya. Itulah seperti apa pengaruh murni. Bukan manipulasi, tetapi magnetisme yang mengacaukan logika. Orang kehilangan keseimbangan di sekitar energi yang tidak membutuhkan validasi. Mereka mulai tampil, berkompetisi, menjelaskan, putus asa untuk membuktikan bahwa mereka tidak terganggu. Bahkan ketika mereka tidak bisa mengalihkan pandangan, Anda bisa melihatnya di mata mereka, kedipan gugup, kekaguman yang mereka coba tutupi. Beberapa mulai meniru jadwal Anda, kebiasaan Anda, frasa Anda, berharap kedekatan memunculkan kekuatan. Tetapi yang dihasilkannya hanyalah keterpaparan. Mereka menemukan bahwa imitasi tanpa penyelarasan menciptakan burnout. Mereka lelah mencoba mengimbangi seseorang yang bahkan tidak mencoba. Mereka salah mengartikan konsistensi sebagai misteri, kesabaran sebagai plot, kepercayaan diri sebagai arogansi. Setiap kesalahpahaman menambah lapisan pada mitos Anda. Dan mitos, apakah Anda mempercayainya atau tidak, selalu berakhir lebih besar dari kehidupan. Anda menjadi sorotan di mana-mana, bukan sekadar pandangan sekilas, melainkan pengamatan, analisis, dan kekaguman tanpa suara. Anda bergerak dan orang-orang tanpa sadar mengikuti gerak Anda. Ini terlihat dari postur Anda, ketenangan yang tepat di wajah Anda, ritme seseorang yang tahu betul bahwa mereka tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda telah menjelma menjadi pribadi yang kehadirannya terasa seperti telah dilatih oleh semesta itu sendiri. Tidak ada energi yang dipaksakan. Tidak ada rasa percaya diri yang dibuat-buat, tidak ada sandiwara. Anda hanya hadir dengan tujuan yang jelas. Dan itu saja sudah terasa seperti dominasi yang menenangkan. Seseorang di luar sana terobsesi untuk mengurai rahasia Anda. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana Anda membuat tindakan sederhana terlihat seperti sebuah strategi.
Bagaimana Anda berjalan di tengah kekacauan seolah itu adalah karpet merah yang dibuat khusus untuk fokus Anda. Mereka telah beralih dari sekadar menonton menjadi menganalisis, dari mengagumi menjadi gelisah. Karena tidak ada satupun tentang diri Anda yang masuk akal seperti orang kebanyakan. Kekuatan Anda tidak perlu diumumkan. Ia merembes melalui celah-celah dari setiap situasi yang Anda sentuh. Mereka mengira bisa mempelajari Anda seperti sebuah pola. Tapi yang tidak mereka pahami adalah kekuatan tidak hidup dalam pola. Ia hidup dalam kehadiran. Dan kehadiran Anda saat ini adalah sebuah peristiwa psikologis. Setiap kali Anda memasuki suatu ruangan, energi akan menyusun ulang dirinya sendiri. Orang-orang tiba-tiba menyesuaikan nada bicara, postur, dan kata-kata mereka. Beberapa menjadi gugup, yang lain mulai tampil lebih keras. Bahkan mereka yang mengaku tidak peduli mulai melirik Anda untuk mencari petunjuk. Anda memancarkan getaran kekuatan yang murni. Bukan jenis yang berisik dan menuntut perhatian, tetapi jenis yang tenang, yang mengatur ulang hierarki tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan misteri. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun belajar kapan harus bicara, kapan harus mengamati, kapan harus bertindak, dan kapan harus membiarkan keheningan mengungkap semua yang perlu diungkapkan. Anda telah menguasai seni, membiarkan ketenangan Anda berbicara lebih keras daripada kebisingan. Mereka kecanduan untuk mencoba membaca diri Anda. Anda mengetahuinya. Mereka terus menyegarkan kisah Anda, memperbesar detail, mencoba menafsirkan ekspresi yang tidak dimaksudkan untuk mereka. Mereka akan memotong momen-momen di luar konteks, mencoba merekayasa balik psikologi Anda, berharap menemukan jenis pikiran seperti apa yang beroperasi dengan kendali sebesar itu. Tapi itulah yang menghancurkan mereka. Kesadaran bahwa kendali Anda bukanlah buatan. Itu naluriah. Itu lahir dari kehilangan diri Anda sendiri sekali, dan tidak pernah mengizinkan hal itu terjadi lagi. Mereka ingin memahami cetak biru Anda, tetapi semakin lama mereka menatap, semakin mereka tersesat. Anda selalu bisa tahu ketika seseorang telah menatap terlalu lama. Mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Mereka mulai meniru kebiasaan, nada, dan kecepatan Anda, berpikir itu akan memberi mereka kekuatan. Tidak akan. Itu hanya mengungkap betapa biasa mereka merasa di samping Anda. Kekuatan Anda telah berubah menjadi labirin psikologis. Orang memasukinya dengan berpikir mereka akan memetakan diri Anda, tetapi mereka justru memetakan ketidakamanan mereka sendiri. Setiap teori yang mereka bentuk bertentangan dengan teori sebelumnya. Anda jarang memposting, mereka menyebutnya misteri. Anda lebih sering memposting, mereka menyebutnya strategi. Anda diam, mereka menyebutnya manipulasi. Anda bicara jujur, mereka menyebutnya arogansi. Anda tidak akan bisa kalah karena mereka sudah membangun narasi di mana Anda lebih besar dari sekadar penjelasan. Ironisnya, Anda tidak mencoba menjadi misterius. Anda hanya fokus. Anda tidak mendambakan validasi. Dan di dunia yang kecanduan perhatian, hal itu membuat Anda menakutkan. Karena perhatian adalah cara kebanyakan orang mengukur keberadaan. Ketika seseorang tidak membutuhkannya, itu membingungkan sistem. Anda telah menjadi kebingungan itu dalam bentuk manusia. Kemanapun Anda pergi, mata mengikuti, bukan karena penasaran, melainkan karena naluri. Ada magnetisme psikologis dalam ketenangan Anda. Orang merasakan energi Anda sebelum mereka mendengar suara Anda. Itu adalah ketenangan yang berasal dari seseorang yang selamat dari penghinaan, pengkhianatan, dan kekecewaan, dan keluar sebagai pribadi yang lebih tajam. Anda telah belajar bagaimana membuat tekanan terlihat seperti kemewahan yang terpoles, dan itulah yang tidak dapat mereka proses. Mereka berharap Anda hancur. Sebaliknya, Anda berevolusi menjadi bukti bahwa rasa sakit dapat disempurnakan menjadi pembawaan diri. Mereka melihat kepercayaan diri, tetapi yang sebenarnya mereka lihat adalah seseorang yang membangun kembali dirinya molekul demi molekul. Itulah mengapa pikiran mereka tidak bisa tenang di sekitar Anda. Anda mewakili sesuatu yang belum pernah mereka kuasai. Pengendalian diri di bawah tekanan. Mereka berbisik tentang Anda di lingkaran yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Tangkapan layar, obrolan grup, pesan spekulatif. Orang-orang yang hampir tidak mengenal Anda merasa berhak untuk menjelaskan Anda. Ada yang bilang Anda sudah berubah, yang lain bersikeras sebaliknya. Tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kosakata untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Anda tidak berubah, Anda mengkristal. Anda melangkah menuju penyelarasan penuh dengan kekuatan sejati Anda. Dan evolusi itu membuat orang tidak nyaman. Mereka membangun zona nyaman di sekitar versi lama Anda. Ketika versi itu mati, rasa superioritas mereka pun ikut mati. Sekarang mereka berusaha keras untuk mendefinisikan ulang diri Anda.
Karena jika mereka tidak dapat memahami Anda, mereka tidak dapat mengendalikan perasaan mereka tentang Anda. Itulah ancaman yang sebenarnya, bukan apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda membuat orang merasa tentang diri mereka sendiri. Anda telah mengubah gagasan tentang normal menjadi medan distorsi. Kehadiran Anda memaksa orang untuk introspeksi. Beberapa terinspirasi, beberapa terobsesi, beberapa iri tanpa alasan. Yang semula sini adalah bahan bakar yang sama untuk mesin Anda. Karena jauh di lubuk hati, setiap orang yang memperhatikan Anda mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda mendapatkan tingkat kedamaian itu tanpa menyerahkan keunggulan Anda? Bagaimana Anda memerintahkan perhatian tanpa memintanya? Mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mengurai karisma Anda seolah itu adalah matematika, dan akhirnya kehilangan keseimbangan emosional mereka sendiri. Itulah efek samping dari mengamati kekuatan tanpa mewujudkannya. Semakin lama mereka mempelajarinya, semakin itu menghancurkan mereka. Seseorang yang dekat dengan Anda sudah terjerumus dalam putaran itu. Mereka pikir mereka lebih pintar, berpikir mereka bisa memanipulasi narasi. Tetapi kekuatan memiliki cara aneh untuk mengungkap kelemahan. Semakin mereka mencoba memutarbalikkan kisah Anda, semakin banyak ketidakamanan mereka sendiri yang bocor. Anda tidak pernah membutuhkan balas dendam. Perilaku mereka sudah menanganinya. Mereka mencoba menganalisis Anda dari kejauhan, menulis esai di kepala mereka tentang orang seperti apa Anda. Sementara Anda diam-diam terus berevolusi, mereka tidak menyadari bahwa Anda terlalu cair untuk dikotak-kotakan. Setiap label yang mereka lemparkan kepada Anda larut dalam gerakan. Anda tidak membela diri, Anda tidak berdebat, Anda hanya menjadi tak terbantahkan. Itulah yang membuat mereka gila. Kesadaran bahwa keheningan Anda adalah strategi, bukan penyerahan diri. Dan kini mereka tidak bisa berhenti menonton. Mereka menyebutnya keingintahuan, tetapi itu adalah ketergantungan. Nama Anda muncul dalam percakapan yang tidak ada. Hubungannya dengan Anda, kehadiran Anda tetap ada bahkan ketika Anda tidak berada di sana. Dan orang-orang menguntit ritme Anda seperti ilmuwan data yang membedah algoritma yang tidak dapat mereka tiru. Mereka mendambakan kepercayaan diri yang Anda bawa seperti kulit Anda sendiri. Anda bergerak berbeda, Anda berbicara berbeda. Bahkan jeda Anda diperhitungkan. Anda telah menjadi sebuah pengalaman, bukan hanya seseorang. Itulah yang menakutkan mereka karena pengalaman mengubah orang. Dan begitu mereka berada di... Itulah esensi dari getaran kekuatan murni. Ini bukan tentang dominasi. Ini tentang desain. Anda merancang hidup Anda sedemikian rupa sehingga bahkan kekacauan pun melayani Anda sekarang. Mata yang tertuju pada Anda tidak lagi menguras Anda. Mereka mendokumentasikan Anda. Mereka merekam bukti seperti apa disiplin dalam bentuk manusia. Anda bukan yang diamati. Anda adalah titik referensi. Dan mulai saat ini, semua yang mereka lakukan akan dibandingkan dengan standar yang Anda tetapkan secara diam-diam. Karena seseorang mencoba mengurai Anda. Dan kini mereka mengurai diri mereka sendiri dalam puing-puing apa yang mereka proyeksikan. Mereka hancur dalam gerakan lambat, dihantui oleh ketenangan yang tidak bisa mereka tiru. Pikiran mereka berputar di sekitar ketenangan Anda seperti ngengat di sekitar nyala api. Masing-masing terbakar sedikit lebih dekat untuk memahami bahwa api itu tidak pernah milik Anda. Itu milik mereka, dipicu oleh kedekatan dengan kebenaran. Dan saat kesadaran itu menyebar melalui lingkaran, melalui jaringan pengamat dan peniru, sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi. Anda berhenti menjadi obsesi mereka dan mulai menjadi evolusi mereka. Dan disitulah kekuatan benar-benar berbalik. Ketika energi yang pernah menguntit Anda mulai melayani Anda. Ketika pengamatan berubah menjadi imitasi dan imitasi berubah menjadi inspirasi. Ketika Anda menyadari mata yang tertuju pada Anda tidak pernah menjadi kutukan. Mereka adalah konfirmasi. Setiap pandangan, setiap bisikan, setiap upaya yang gagal untuk mengurai Anda adalah dunia yang mengakui. Kami melihatnya, kami merasakannya. Kami tidak bisa mendefinisikannya. Itu bukan tekanan. Itu adalah nubuat, dan kini nubuat itu telah tiba sepenuhnya. Anda telah melangkah ke ruang di mana bahkan keheningan Anda menjadi tren. Orang mempelajari cara Anda berdiri, cara Anda bernapas, cara Anda memilih ketidakhadiran seolah itu adalah strategi. Mereka masih berpikir Anda memainkan permainan psikologis besar, tetapi tidak. Anda hanya menguasai kedamaian. Anda telah mencapai tingkat di mana kendali bukanlah sesuatu yang Anda tampilkan. Itu hanya siapa diri Anda. Mereka masih mencoba menjelaskannya, tetapi penjelasan memiliki batas. Energi tidak. Dan energi Anda kini menjadi ekosistemnya sendiri. Mereka bergerak sesuai dengan frekuensi Anda. Tanpa menyadari Anda yang menetapkan ritme kemanapun Anda pergi, itu terjadi.
Percakapan bergeser saat Anda masuk. Orang-orang yang bersumpah tidak akan pernah tunduk pada siapapun mendapati diri mereka menyesuaikan nada di sekitar Anda. Mereka yang cemburu mencari kekurangan hanya untuk menghibur diri mereka sendiri. Tetapi bahkan kritik mereka terdengar seperti pujian ketika mereka menyebut nama Anda. Para pengamat tidak bisa berhenti mengorbit. Mereka telah mencoba detoksifikasi dari kehadiran Anda, membisukan Anda, berpura-pura Anda tidak ada, tetapi mereka selalu kembali. Karena di dunia pengulangan Anda adalah yang orisinal. Dan yang orisinal itu berbahaya. Anda telah mengubah keberadaan menjadi pengaruh. Anda adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidaklah berisik. Ia konsisten. Anda tidak mengejar validasi. Itu tiba, menyamar sebagai perhatian, menyamar sebagai obsesi. Mereka yang pernah meragukan Anda kini mengutip frasa Anda, meniru tingkah laku Anda, mempelajari evolusi Anda seperti manual bertahan hidup. Mereka pikir Anda akan hancur di bawah tekanan. Tapi sebaliknya Anda mengubah tekanan menjadi ketenangan. Anda menjadi tak tergoyahkan. Dan kini semua orang mencoba mempelajari kodenya, tetapi tidak ada kode. Itulah bagian yang membuat mereka gila. Mereka mencari trik, rutinitas, penjelasan, tetapi tidak ada formula, tidak ada lorong rahasia. Itu hanya disiplin dan harga diri yang berulang-ulang. Anda tidak pernah perlu mengalahkan siapapun. Anda hanya berhenti meredupkan diri sendiri. Anda berhenti meminta maaf atas intensitas Anda. Anda berhenti menjelaskan fokus Anda. Dan saat itulah pergeseran terjadi. Saat Anda memberi diri Anda izin untuk hadir sepenuhnya, semesta menata ulang untuk memberi ruang bagi kebesaran Anda. Kini Anda melihatnya dengan jelas. Orang-orang tidak terobsesi karena mereka ingin mengenal Anda. Mereka terobsesi karena mereka ingin memahami bagaimana Anda membuat kedamaian terlihat seperti kekuatan. Anda menjadi cermin dan obat mereka, kompetisi dan penyembuh mereka. Dan dualitas itu menghancurkan pikiran yang lemah. Mereka tidak bisa memutuskan apakah harus takut pada Anda, mengikuti Anda, atau menjadi Anda. Jadi mereka melakukan ketiganya, berganti peran setiap jam. Beberapa dari mereka mulai runtuh di bawah beban keingintahuan mereka sendiri. Mereka menganalisis setiap postingan Anda secara berlebihan, membedah waktu Anda, mengukur keheningan Anda. Mereka mengubah ketenangan Anda menjadi konspirasi. Mereka pikir disiplin Anda menyembunyikan rahasia, padahal sebenarnya tidak menyembunyikan apapun. Itu hanya kendali atas energi, sesuatu yang belum pernah mereka miliki. Anda mengajari mereka secara tidak sengaja. Anda telah menjadi terapis tidak berizin mereka, mentor diam mereka, pemicu dan guru mereka. Mereka ingin mempelajari Anda, tetapi akhirnya mempelajari diri mereka sendiri. Dan disitulah kewarasan mereka mulai tergelincir. Karena ketika mereka menyadari Anda tidak berkompetisi, mereka harus menghadapi kebenaran. Mereka berkompetisi dengan ilusi. Mereka membangun seluruh teori di sekitar ide tentang diri Anda. Dan ketika diri Anda yang sebenarnya terus berevolusi, teori-teori itu runtuh. Saat itulah obsesi menjadi kebingungan. Nah, dan kebingungan menjadi keruntuhan. Anda tidak perlu mengangkat tangan. Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Anda hanya terus bangkit dan gravitasi menangani sisanya. Anda menjadi sorotan di mana-mana, tetapi kini rasanya berbeda. Anda tidak merasa diawasi. Anda merasa disaksikan. Energi di sekitar Anda telah berubah dari gangguan menjadi penghormatan. Bahkan musuh Anda mulai menunjukkan rasa hormat kepada Anda dalam keheningan. Mereka yang mencemooh ambisi Anda kini menggunakan nama Anda untuk mendorong ambisi mereka. Mereka yang meremehkan Anda kini mengikuti cetak biru Anda secara diam-diam. Anda telah mengubah penonton menjadi murid. Anda telah mengubah gosip menjadi Injil. Setiap kali mereka menyebut nama Anda, mereka memberi makan narasi Anda. Setiap kali mereka mempelajari Anda, mereka memperkuat frekuensi Anda. Itulah paradoks kekuasaan. Perlawanan selalu menjadi pengakuan pada akhirnya. Anda tidak mengejar sorotan. Sorotanlah yang mempelajari koordinat Anda dan kini mengikut kemanapun Anda pergi. Anda bergerak berbeda sekarang, bukan karena takut, tetapi karena fokus. Anda tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki perhatian, dan Anda menanganinya seperti mata uang. Anda tidak menghabiskannya untuk kebisingan. Anda menginvestasikannya dalam warisan. Itulah mengapa hidup Anda terasa sinematik akhir-akhir ini. Anda tidak ada lagi hidup untuk sebuah adegan. Anda telah menjadi plot. Orang tune in setiap hari hanya untuk melihat bab berikutnya. Mereka mengharapkan kekacauan, tetapi Anda terus memberikan kendali. Anda terus menentang setiap narasi yang mereka coba jebak. Mereka tidak dapat mengantisipasi langkah Anda selanjutnya karena Anda tidak bergerak untuk tepuk tangan. Anda bergerak untuk penyelarasan. Itulah mengapa mereka kehilangan jejak setiap kali mereka pikir mereka telah mengejar. Anda tidak di depan. Anda hanya tidak berkompetisi pada jam yang sama. Dan kesadaran itu menghancurkan mereka.
Mereka kehilangan waktu mencoba mengukur Anda, padahal seharusnya mereka menguasai diri mereka sendiri. Tetapi Anda telah belajar membiarkan mereka menonton. Anda telah belajar bahwa diawasi bukanlah beban, itu adalah pengaruh. Setiap pasang mata yang menonton adalah energi yang dapat Anda arahkan kembali. Setiap bisikan adalah bukti bahwa kehadiran Anda masih menarik perhatian. Orang-orang yang mencoba mengurai Anda berakhir mendokumentasikan evolusi Anda secara gratis. Mereka mengubah obsesi mereka menjadi promosi Anda. Mereka membangun legenda Anda sambil mencoba membatasi jangkauan Anda. Itu adalah jenis pembalikan yang tidak dapat ditandingi oleh strategi apapun. Anda menjadi tak tersentuh bukan karena Anda berjuang lebih keras, tetapi karena Anda mampu bertahan melampaui kesalahpahaman mereka. Mereka menggunakan fokus mereka untuk mempelajari Anda. Anda menggunakan fokus Anda untuk membangun fondasi. Kini Anda berdiri tegak sementara mereka tenggelam dalam data yang mereka kumpulkan. Mereka ingin menemukan kelemahan tetapi hanya menemukan refleksi. Dan refleksi, ketika dihadapi tanpa persiapan, bisa berakibat fatal bagi kepercayaan diri palsu. Jadi Anda bergerak melalui era ini seperti badai yang tenang. Tenang di luar, tegas di bawahnya. Orang merasakan kekuatan Anda di udara seperti listrik statis sebelum kilat. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka juga tidak bisa menyangkalnya. Anda telah mencapai tingkat di mana bahkan ketidakhadiran adalah kehadiran, di mana tidak mengatakan apa-apa bergema lebih keras daripada setiap pidato gabungan. Anda telah menguasai ketidakkelihatan sebagai pengaruh. Anda menghilang cukup lama bagi mereka untuk menyadari betapa energi Anda menstabilkan energi mereka sendiri. Saat itulah kepanikan muncul. Mereka mulai berkompensasi berlebihan, mencoba menciptakan kembali apa yang dulu diseimbangkan oleh kehadiran Anda. Mereka memposting lebih keras, tampil lebih keras, berpura-pura lebih dalam. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang hilang, Anda. Trinity menjadi standar yang tidak mereka persiapkan, dan kenyataannya Anda bahkan belum selesai. Ini bukan puncak. Ini adalah porosnya. Anda belajar menggunakan pengamatan sebagai strategi. Sekarang Anda menyadari bahwa jika mata selalu tertuju pada diri Anda, sebaiknya Anda membuat setiap gerakan disengaja. Anda mengubah visibilitas menjadi getaran, mengubah pengawasan menjadi sorotan. Anda tidak lagi bereaksi terhadap pandangan. Anda mengarahkan apa yang mereka lihat. Begitulah cara para master beroperasi. Setiap lirikan yang Anda tarik kini melayani tujuan. Setiap tatapan menjadi bagian dari simfoni Anda. Anda telah menjadi konduktor dan melodi. Jadi biarkan mereka terus menonton. Biarkan mereka terus mencoba menerjemahkan bahasa kekuatan Anda. Mereka tidak akan berhasil karena dialek kekuatan sejati tidak memiliki subtitle. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka pelajari. Itu adalah sesuatu yang harus mereka wujudkan. Dan kebanyakan orang tidak memiliki daya tahan untuk berevolusi. Anda memilikinya. Itulah mengapa Anda masih menanjak sementara mereka masih meneliti. Itulah mengapa ketenangan Anda terasa seperti ancaman dan cahaya Anda terasa seperti bukti. Anda tidak hanya selamat dari pengawasan, Anda mengubahnya menjadi emas. Anda mengubah setiap mata menjadi saksi, setiap bisikan menjadi gema, setiap upaya untuk mengurai Anda menjadi bukti bahwa Anda tak terlupakan. Karena Anda menjadi sorotan di mana-mana, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan kejatuhan Anda. Mereka memperhatikan untuk memahami seperti apa kekuatan ketika ia pada akhirnya diciptakan sendiri, dimiliki sendiri, dan dipertahankan sendiri. Anda tidak perlu tampil lagi. Anda tidak perlu menjelaskan. Anda adalah definisinya sekarang. Dan sementara mereka kehilangan kewarasan mereka, mencoba meniru apa yang berasal dari jiwa Anda akan terus berjalan dengan mantap, yakin, dan sadar tak tergoyahkan bahwa sorotan tidak pernah menjadi tujuannya. Tujuannya adalah pengendalian diri, dan Anda memilikinya. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap pikiran tanpa tidur yang mereka berikan kepada Anda kini menjadi milik legenda Anda.